Terima kasih, Bu Ketua, Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, COO Danantara, Direktur Utama Danantara Asset Management. Jabatannya paling banyak, Pak Doni. Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen, Pak Arya Sinulinga, udah lama nggak disebut-sebut nih, Pak Arya Sinulinga. Pertama, saya mengomentari anggaran. Jadi ini tidak main-main, ini anggaran betulan saya kira. Namun tentu sebagai pengelola badan usaha yang diharapkan mampu untuk terus melakukan inovasi, saya kira salah satu yang dilahirkan gagasan oleh Pak Erik adalah presentase dari dividen. Menurut saya ini make sense gitu ya. Artinya memang seperti halnya OJK, OJK itu dibiayai dari dua sumber. Sumber APBN itu kecil dan sumber pungutan dari lembaga keuangan atau jasa keuangan. Kan bisa gitu. Payung hukumnya menurut saya memadai untuk itu. Oleh karenanya, kalau memang kita merasa 150 miliar yang dialokasikan dari APBN tidak cukup, ya marilah kita simpulkan hari ini bahwa Kementerian BUMN memerlukan tambahan untuk melakukan akselerasi dan revitalisasi terhadap jumlah BUMN yang begitu besar. Nanti saya baca di media Pak Doni akan sebagai CEO-nya Super Holding akan menciutkan pada tingkat yang lebih efisien, yang lebih menghasilkan dividen, menghasilkan untung dan menghasilkan dividen. Dan tentu inilah hasil rapat ini. Gitu. Jadi kita tidak perlu mengomentari 150 miliar. Namun tentu ada sumber lain yang jurisprudensinya sudah ada. Tinggal tetapkan secara politik, nanti tugaskan Pak Erik untuk bisa meyakinkan pemerintah agar berapa persennya ya terserah tingkat kebutuhan. Apakah ditetapkan 1% cukup atau 0,5% cukup dari dividen atau 2% sekalian untuk bisa juga melakukan hal-hal yang terbaik bagi BUMN. Titik menurut saya itu nggak perlu didebatkan gitu ya. Kita given kalau memang merasa anggaran untuk BUMN kurang, ya kita lakukan cara lain gitu. Pemerintah saya kira kita juga harus memaklumi dengan situasi fiskal saat ini. Tantangan dunianya berat. Tapi kalau kemudian ada ide yang ini juga memicu terhadap optimisme dan kinerja di BUMN dan kemudian juga ada yang ini dijadikan sebagai sumber keuangan bagi pengambil kebijakan, bagi regulator, ya kita lakukan gitu. Saya kira itu ya. Dan kami fraksi Demokrat setuju kalau itu menjadi kesimpulan rapat hari ini. Yang kedua, kami mendukung sepenuhnya lah upaya terhadap Kementerian BUMN dalam melakukan peningkatan kinerja di masing-masing BUMN. Namun demikian, kami memandang perlu kalau memang situasinya masih belum menemukan format dan masih ini menjadi pertimbangan. Saya tidak mengatakan perdebatan, tapi pertimbangan konsepsi antara apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 1 tahun 2025 tentang BUMN dengan implementasinya. Kan tidak semuanya juga kita idealisme terhadap aturan. Kalau realnya tentu menuntut hal-hal lain. Menurut saya kita dudukan tugas pokok fungsi supaya ngeklik gitu. Saya usul mungkin tidak harus dalam rapat terbuka seperti ini, bisa saja dalam eh, fokus yang lebih apa namanya bisa semuanya berkontribusi melahirkan pemikiran, gagasan, bagaimana tupoksi mari kita atur supaya tidak numpuk sepenuhnya di Pak Doni. Pak Doni juga menurut saya juga kewalahan juga dengan 1042 BUMN, 1042 BUMN dari mulai level 1 sampai level 13. Betul ya Pak Doni ya? Nah, artinya juga membutuhkan kehadirannya Pak Erik, membutuhkan kehadirannya Pak Tiko. Pak Tiko juga berhasil punya
punya sejarah bagaimana merevitalisasi ya, Jiwasraya berhasil, kemudian merapihkan perusahaan-perusahaan yang saya kira tidak perlu diteruskan, ada yang direvitalisasi, ada yang direstrukturisasi. Tentu ini tingkat-tingkat keberhasilan yang menurut saya saling dibutuhkan. Kan statusnya sama, menterinya masih Pak Erik, wakilnya ya Pak Doni masih wakil Menteri BUMN. Tapi ya tugasnya coba dinormalisasi. Seperti apa sih sebetulnya secara rasional bahwa tugas pokok fungsi di dalam mengelola 1042 BUMN ini betul-betul bisa efektif sesuai dengan harapan, utamanya harapannya Presiden. Karena Pak Presiden ingin BUMN ke depan lebih efisien, efektif, menghasilkan untung, dividen, dan tentu menjadi penopang fiskal bagi pembangunan bangsa. Saya kira ini yang harus kita sama-sama eh, pegang teguh gitu. Kemudian juga saya setuju Pak Erik, baik di Kementerian BUMN maupun di Danantara, evaluasi terhadap BUMN ini sama-sama dilakukan. Tidak harus seragam menurut saya. Biarkan aja, tupoksinya Menteri BUMN juga diatur di dalam Undang-Undang BUMN ada untuk melakukan pengawasan terhadap BUMN. Lakukan itu dan antara sebagai pengelola BUMN juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dengan struktur pengawasannya yang ada, juga melakukan hal yang sama. Tinggal bagaimana nanti di inline gitu. Dengan cara itu menurut saya akan lebih kelihatan apa penyebabnya, apa masalahnya, dan apa solusinya gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga menurut saya tidak perlu diperdebatkan, tetapi mari kita inline-kan supaya betul-betul eh, karena lahirnya sama dari satu undang-undang yang sama gitu. Kemudian agar lebih cermat, saya mengusulkan agar lebih cermat di dalam penetapan direksi-direksi itu, coba betul-betul parameternya ini dipedomani lah gitu ya. Saya tuh kaget kadang-kadang seseorang yang dia bagus di dalam mengurus BUMN, berhasil, saya kebetulan di BAKN memeriksa sekarang 65 BUMN, dari 65 BUMN juga bagus dia, tapi tiba-tiba direksinya diganti. Loh ini yang bagus diganti, diganti oleh yang tidak bagus lagi gitu kan. Nah bagi saya itu aneh gitu, benar Pak Demar ya. Kami rapat itu, kok aneh ya? Semestinya kan yang bagus diberikan penghargaan untuk melanjutkan. Kemudian yang tidak bagus, ya kalau tidak dibuang ya geserlah ke tempat yang kemampunya dia bisa mengelola BUMN. Ini menurut saya catatan penting ya Pak Doni, Pak Erik, bahwa lebih cermatlah di dalam penempatan para direksi. Nggak usah terburu-buru lah. Kalau yang di Ubernya adalah dilakukannya RUPS, rubah aja dulu. Baru nanti organisasinya sambil jalan, sambil diseleksi sedemikian rupa, betul-betul menghasilkan orang on the right job, on the right track, kemudian ya semuanya punya kemampuan gitu. Kalau yang ada kasus-kasus tukang ngutil ya nggak usah dimasukin lagi gitu. Karena ini bisa menjadi penyakit gitu. Jadi menurut saya ini yang penting dan rasa-rasanya bagi saya Pak Erik juga masih punya kewenangan lah di situ sebetulnya. Karena kalau melihat di undang-undang sih sebetulnya ada kewenangan. Tapi kalau kemudian implementasinya ini kan tinggal bagaimana caranya mengatur di tingkat pemerintah. Punya negara. Betul. Masalahnya satu undang-undang gitu. Ini satu undang-undang, baik di BUMN maupun di Dantara. Kemudian saya juga ingin sedikit mengkritisi Pak Erik ya. Tadi yang Perum ini, memang Pak Erik diberikan tugas yang khusus bahwa untuk Kementerian BUMN mengurusi perum-perum. Padahal ini adalah perum-perum yang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Dan saya mohon dicek nanti, dengan stok yang melimpah beras bagus, ketahanan pangan meningkat, tetapi ketahanan keuangan Bulognya menurun. Saya dengar sudah 4,5 triliun rugi sampai hari ini. Gitu. Jangan pula gitu loh, untuk sesuatu yang
untuk sesuatu yang dianggap baik, baik betul. Stok beras, stok bulog tinggi itu bagus. Tapi kalau kemudian menyebabkan kerugian, ya jadi tidak bagus akhirnya. Gitu. Ada banyak cara menurut saya, masih banyak cara, ya, masih banyak cara dan strategi yang bisa dibicarakan. Stoknya bisa melimpah, tetapi juga tidak merugi bulognya. Karena kalau bulognya merugi, lama-lama merugi, juga perawatannya akan tidak baik. Perawatannya juga akan keteteran. Kemudian kualitas berasnya bisa menurun. Kalau stok lama tapi berasnya rusak kan percuma juga gitu. Karena tidak punya kemampuan keuangan. Jadi mohon ini menjadi catatan penting dalam mengambil kebijakan, saya kira harus betul-betul memberikan efek. Kalau mau bagus ya semuanya ditopang oleh sesuatu pengelolaan yang bagus gitu. Oleh karenanya ini mungkin menjadi catatan saya. Yang terakhir terkait dengan penugasan-penugasan. Kami juga ingin tahu seperti apa sebetulnya kebijakan atas penugasan ke depan. Penugasan untuk beras jelas ada di Bulog. Situasinya saya sudah paham. Situasinya saya sudah mengerti. Dan ini butuh solusi. Tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan, Pak. Kalau dibiarkan akan terus merugi. Pak Erik ganti direksi sebulan sekalipun akan tetap rugi, Pak. Gitu. Kami juga ingin tahu bagaimana penugasan lainnya. Jalan tol Sumatera misalkan. Yang selama ini menjadi bagian penugasan penting di Hutama Karya. Kalau kelak terintegrasi dengan perusahaan lainnya, apalagi Waskita dan Wijaya Karya yang performa keuangannya tidak baik, nah ini strateginya seperti apa? Kalau volume pekerjaannya dikurangi juga, jangankan untuk mendapatkan beban atas tanggungan kewajiban di Hutama Karya, di Waskita Karya dan di Wijaya Karya, Hutama Karyanya juga akan bleeding kalau tidak melanjutkan terhadap proyek ini. Karena dia juga punya beban pemeliharaan. LHR-nya belum cukup memenuhi bisnis plan yang menguntungkan. Jadi ini harus tetap dibicarakan gitu. Dan antara saya kira juga harus turun tangan di sini sehingga betul-betul penugasan ini selain mempercepat melakukan akselerasi terhadap pembangunan yang menjadi tujuan negara, program-program prioritas negara, meningkatkan interkoneksi, tetapi juga BUMN-nya juga maju, BUMN-nya juga untung. Saya kira itu sementara dan Bu Anggi, saya mengusulkan fraksi Demokrat untuk membuat kesimpulan terkait dengan usulan kementerian yang untuk menopang kegiatan di kementerian maupun di BUMN terkait dengan 1% atau berapa persen lah dividen. Itu menjadi rumusan pemerintah dan menjadi domainnya pemerintah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.